Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami keren yang diridai oleh Allah, sebelum kita membahas tentang penciptaan Nur Muhammad, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya harap bisa menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar mendapat pemberitahuan ketika channel kecil ini memposting video terbaru. Juga share agar lebih banyak orang muslim yang mengetahui sejarah perkembangan Islam yang tentunya akan membuat benteng iman kita lebih kuat berdasarkan pengetahuan yang kita dapat. Terima kasih. Sahabat Islami keren yang dirahmati Allah, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seluruh alam semesta, terlebih dahulu Allah Azza wa Jalla menjadikan Nur Muhammad seperti yang dikatakan oleh para alim ulama sufi. Di antara tokoh-tokoh sufi tersebut, ada beberapa dari mereka yang sangat terkenal namanya seperti Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Arabi, Syekh Muqatil bin Sulaiman, Syekh Ja'far bin Hasan dalam kitabnya Al-Barzanji, Syekh Nawawi Al-Bantani yang berasal dari Indonesia, dan juga beberapa tokoh-tokoh terkemuka lainnya. Pendapat para sufi tersebut bukanlah hasil pemikiran semata, tetapi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajatin az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah An-Nur ayat 35. Berdasarkan kata Al-Misbah dari ayat tersebut oleh Syekh Muqatil bin Sulaiman menyebutkan dalam tafsir karangannya yang bernama Tafsir Al-Kabir, ialah bermakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut beliau bahwa Nabi Muhammad itu ialah peran cahaya yang menyinari seluruh dunia, yang menuntun manusia menuju kebenaran. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasad, yang artinya aku telah menjadi nabi sementara Adam itu masih di antara ruh dan jasad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam kitab Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud karya Syekh Nawawi Al-Bantani juga menyebutkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, yang artinya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang awal sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu itu nur nabimu, kemudian menjadikan nur itu beredar dengan kuasanya sesuai dengan kehendak Allah. Dan pada saat itu belum ada waktu, belum ada lauhil mahfuz, belum ada pena, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada malaikat, belum ada manusia, belum ada jin,
belum ada bumi, belum ada langit, belum ada matahari, dan belum adanya rembulan. Sahabat Islami keren yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan seperti apa Nur Muhammad itu, ada baiknya kita memahami dulu pengertian dari Nur Muhammad itu sendiri. Nur Muhammad atau cahaya Muhammad ialah makhluk Allah yang paling awal, paling tinggi, paling mulia, dan yang paling utama. Nur tersebut diciptakan oleh Allah sejak zaman azali atau zaman di mana hanya Allah yang mengetahuinya. Diberikan nama Nur tersebut dengan Nur Muhammad karena tidak ada nama makhluk yang dapat menampilkan kesempurnaan Nur tersebut selain nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas, seperti apakah bentuk dari Nur Muhammad tersebut? Dalam kitab Daqaiqul Akhbar karya Syekh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi disebutkan bahwa telah datang di dalam khabar, sesungguhnya Allah yang maha luhur menciptakan sebuah pohon yang memiliki 4 cabang. Kemudian dia menamainya Syajaratul Yaqin ataupun pohon keyakinan. Lalu Allah menciptakan Nur Muhammad di dalam tutup yang terbuat dari dur ataupun mutiara yang berwarna putih seperti burung merak. Allah meletakkannya di atas pohon itu, kemudian dia bertasbih di atas pohon itu selama 70.000 tahun. Setelah daripada itu, kemudian Allah menciptakan Mi'ratul Haya atau cermin malu, kemudian diletakkan di depan Nur Muhammad tersebut. Ketika Nur Muhammad melihat di dalamnya, dia melihat sebaik-baik rupa dan seindah-indahnya bentuk. Namun dia malu kepada Allah dan mengeluarkan keringat. Kemudian terteteslah darinya 6 tetes keringat. Allah yang maha luhur menciptakan sahabat Abu Bakar dari tetes pertama. Dari tetes kedua, Allah menciptakan sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Dari tetes yang ketiga, Allah menciptakan sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Dari tetes yang keempat, Allah menciptakan sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Dan dari tetes yang kelima, Allah menciptakan bunga mawar. Dan dari tetes yang keenam, Allah menciptakan beras. Kemudian Nur Muhammad sujud 5 kali sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, yang kemudian mengisyarahkan Allah Ta'ala yang maha luhur mewajibkan solat 5 waktu kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah yang maha luhur melihat nur itu di waktu yang lain, maka dia berkeringat karena malu kepada Allah yang maha tinggi. Dari keringat yang menetes dari hidungnya, Allah menciptakan para malaikat. Dari keringat yang menetes dari wajahnya, Allah menciptakan arash, kursi, lauhul mahfuz, qalam, matahari, bulan, sinar matahari dan sinarnya bulan, bintang-bintang dan apapun yang ada di langit. Dari keringat yang menetes dari dadanya, Allah menciptakan para nabi, para rasul, para ulama, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Dari keringat yang menetes dari punggungnya, Allah menciptakan Baitul Makmur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat-tempat masjid di dunia. Dari keringat yang menetes dari kedua alisnya, Allah menciptakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan mukminin, mukminat, muslimin dan juga muslimat. Dari keringat yang menetes dari kedua telinganya, Allah menciptakan ruh-ruh orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi ataupun penyembah api dan sebagainya, termasuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, dan orang-orang yang munafik. Dari keringat yang menetes dari kedua kakinya, Allah menciptakan bumi dan seisinya mulai dari timur sampai ke barat. Kemudian Allah yang maha luhur berkata kepada nur itu, "Lihatlah di depanmu, wahai Nur Muhammad." Lalu dia melihat di depannya ada nur, di belakangnya ada nur, di sisi kanannya ada nur, di sisi kirinya ada nur. Dan nur-nur tersebut ialah nur para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Lalu kemudian nur itu pun bertasbih selama 7.000 tahun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melihat nur itu, maka Allah menciptakan darinya ruh-ruh mereka, yakni ruh para nabi, dari setetes keringat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan ruh-ruh umat para nabi dari tetes keringat ruh para nabi mereka, yakni ruh-ruh setiap umat diciptakan dari tetesan keringat ruh nabinya. Dan diciptakan pula ruh-ruh orang mukmin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tetesan keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ruh-ruh itu berkata, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Allah menciptakan pelita yang terbuat dari batu mulia yang berwarna merah, yang bisa terlihat luarnya dari dalamnya. Kemudian Allah menciptakan bentuk fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti bentuk fisiknya di dunia. Kemudian Allah meletakkan bentuk fisik itu di dalam pelita tersebut, maka dia berdiri di dalamnya seperti berdiri di dalam melaksanakan solat. Kemudian ruh-ruh para nabi yang mengelilingi sekitar Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, mereka bertasbih dan bertahlil selama 100.000 tahun. Lalu Allah yang maha luhur lagi maha tinggi memerintahkan setiap ruh yang ada untuk melihat bentuk fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka orang-orang yang melihat kening beliau, maka jadilah ia seorang amir ataupun pemimpin yang adil. Di antara mereka ada pula orang-orang yang melihat kedua mata beliau, maka jadilah ia seorang yang mampu menjaga kalamullah yang maha luhur. Di antara mereka ada pula orang-orang yang melihat kedua alis beliau, maka jadilah ia seorang yang ahli mengukir. Di antara mereka ada juga orang-orang yang melihat kedua tangan beliau, maka jadilah ia seorang yang suka mendengar dan menerima sesuatu. Di antara mereka ada juga orang-orang yang melihat kedua pipi beliau, maka jadilah ia seorang yang suka berbuat baik dan orang yang berakal pandai. Di antara mereka ada juga orang-orang yang melihat kedua bibir beliau, maka jadilah ia seorang menteri ataupun patih. Dan di antara mereka pula ada orang-orang yang melihat hidung beliau, maka jadilah ia seorang hakim, dokter, dan orang yang tajam akalnya. Di antara mereka ada pula orang yang melihat mulut beliau, maka jadilah ia ahli berpuasa. Dan di antara mereka ada juga orang-orang yang melihat gigi beliau, maka jadilah ia seorang yang rupawan, baik pria maupun wanita. Di antara mereka ada juga yang melihat lidah beliau, maka jadilah seorang utusan atau delegasi di antara para penguasa. Di antara mereka ada pula orang yang melihat tenggorokan beliau, maka jadilah ia seorang yang memberi pitutur ataupun nasihat dan juga muadzin. Dan di antara mereka ada pula orang-orang yang melihat jenggot beliau, maka jadilah ia berjuang di jalan Allah. Di antara mereka ada juga orang-orang yang melihat leher beliau, maka jadilah ia seorang pedagang. Di antara mereka ada pula yang melihat kedua lengan beliau, maka jadilah ia tukang mengurus kuda dan tukang pedang. Dan di antara mereka ada juga orang-orang yang melihat lengan kanan beliau, maka jadilah ia tukang bekam. Di antara mereka ada juga orang-orang yang melihat lengan kiri beliau, maka jadilah ia seorang yang bodoh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Di antara mereka ada juga orang-orang yang melihat telapak tangan kanan beliau, maka jadilah ia seorang yang ahli dalam peruangan atau masalah uang, dan orang yang ahli membordir. Di antara mereka ada juga orang-orang yang melihat telapak tangan kiri beliau, maka jadilah ia seorang yang ahli dalam takaran timbangan. Di antara mereka ada juga orang-orang yang melihat kedua tangan beliau, maka jadilah ia seorang yang dermawan dan seorang yang pandai. Dan di antara mereka ada juga orang-orang yang melihat tangan kiri beliau, maka jadilah ia seorang yang kikir. Dan di antara mereka
ada juga orang yang melihat tangan kanan beliau, maka jadilah ia seorang juru masak ataupun koki. Dan di antara mereka ada juga orang-orang yang melihat ujung jari-jari kiri beliau, maka jadilah ia seorang penulis. Di antara mereka ada juga orang-orang yang melihat jari-jari kanan beliau, maka jadilah ia seorang penjahit. Dan di antara mereka pula ada orang-orang yang melihat jari kiri beliau, maka jadilah ia seorang yang pandai ataupun tukang besi. Di antara mereka ada juga orang-orang yang melihat dada beliau, maka jadilah ia seorang yang alim, seorang yang dimuliakan, dan seorang mujtahid. Di antara mereka ada pula orang-orang yang melihat kuku beliau, maka jadilah ia seorang yang tawadhu ataupun sopan dan santun, dan seorang yang taat pada perintah syariat. Di antara mereka ada juga orang-orang yang melihat lambung ataupun daerah rusuk beliau, jadilah mereka seorang yang pandai berperang. Di antara mereka ada juga orang-orang yang melihat perut beliau, maka jadilah ia seorang yang qanaah ataupun mampu menerima apa adanya, dan orang-orang yang zuhud. Di antara mereka ada juga yang melihat kedua kaki beliau, maka jadilah ia seorang yang pandai berburu. Di antara mereka ada juga orang-orang yang melihat di bawah kedua telapak kaki beliau, maka jadilah ia seorang yang suka berjalan. Di antara mereka ada juga orang-orang yang melihat bayang-bayang beliau, maka jadilah ia penyanyi dan ahli dalam memainkan gitar atau sejenis rebab atau sejenis alat musik. Dan di antara mereka pula ada orang yang tidak melihat apapun dari beliau, maka dia adalah orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir, atau orang Majusi, para penyembah api. Di antara mereka ada juga yang menatap apapun dari beliau, maka jadilah orang yang mengaku sebagai Tuhan, seperti kaum Fir'aun dan lainnya dari golongan-golongan orang-orang kafir. Begitulah proses penciptaan Nur Muhammad dan makhluk-makhluk lainnya yang keluar ataupun diterbitkan dari nur tersebut. Walaupun banyak juga para ulama dan ustadz-ustadz yang berbeda pendapat tentang penciptaan Nur Muhammad, namun itu bukanlah suatu permasalahan karena perbedaan pendapat ulama ialah sunnatullah. Sahabat Islami keren yang dirahmati Allah, dari kisah di atas kita mengetahui sungguh Nabi Muhammad SAW memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan kita semua, bahkan bagi seluruh alam semesta. Dan beliau juga sangat mencintai kita selaku umatnya beliau, yang bahkan di akhir hayatnya beliau Nabi Muhammad SAW masih memikirkan kita. Tidak ada suatu yang bisa menggambarkan betapa cinta dan kasihnya beliau kepada umat seluruh dunia. Yang sayangnya kita justru masih malas bahkan untuk bersalawat kepadanya. Semoga kisah di atas dapat membuat kita lebih baik dan lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya juga berharap teman-teman menyukai cara saya bercerita. Dan saya juga meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan untuk didengar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.